Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di SD Negeri Haur Ngombong 2 untuk diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama melaksanakan diseminasi ini. Ibu Bapak yang saya hormati, izinkan saya berbagi ilmu hasil dari CGP modul 1.4 budaya positif, yaitu mengenai 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, 5 posisi kontrol ini menurut Dion Gelsen sebagai penulis buku, dia berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol itu, yang ke-1 posisi penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ibu Bapak guru hebat, marilah kita simak video mengenai posisi kontrol penghukum berikut ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi Ibu Bapak guru hebat mengenai posisi penghukum. Adakah ciri-cirinya yang paling khas gitu, posisi sebagai penghukum? Ada yang bisa? Oh, enggak Bu Ida? Gurunya marah-marah, betul sekali. Selain itu, diberikan hukuman keliling lapangan, betul. Kemudian itu nada suaranya tinggi ya, cenderung emosional. Kemudian matanya melotot, jadi penuh emosional ya. Jadi ciri-ciri posisi penghukum itu menghardi, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, bahkan dan membentak, hukuman fisik atau verbal. Apa dampaknya Bapak Ibu? Siswa tersebut nanti menjadi seorang pemarah, pendendam, dan agresif ya. Itu ciri-ciri posisi penghukum. Kemudian yang kedua, ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, kita saksikan lagi videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu
kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, Bapak Ibu tadi posisi pembuat merasa bersalah. Tentunya berbeda dengan yang tadi pembuat penghukum. Ciri-cirinya apa? Ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Bagaimana Pak? Kalau dibandingkan dengan posisi tadi sebagai penghukum, Iya, mungkin kata-katanya lebih lemah lembut, iya. tapi kadang menyakitkan. Jadi ngerasa sesuatu tuh saya ngerasa bersalah. Yang paling menderita begitu ya, ya. Betul sekali ya. Jadi tadi di posisi pembuat merasa bersalah, suaranya itu lembut tapi cenderung menyalahkan gitu. Jadi gurunya itu merasa dia yang paling menderita gitu. Aduh Naren, bagaimana kalau ibu jantungan? Nah seperti itu ya. Jadi paling menderita gurunya di sana. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada ciri-cirian dulu ya Bapak Ibu. Ciri-cirinya pembuat merasa bersalah itu suara cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru menyatakan hal-hal yang menyatakan kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Terus tadi kan kata Sinaren, maaf Bu, maaf. Jadi dia paling merasa bersalah begitu ya. Nah ini dampaknya kepada murid, membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal, kemudian rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Nah, yang ketiga ada posisi sebagai teman. Mari kita simak bersama. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tadi posisi sebagai teman. Jadi kelihatan gurunya itu akrab ya, jadi akrab. Apakah baik tidak kalau kita memposisikan guru sebagai teman? Baik tidak? Ya. Baiknya ada kurangnya Bu, kalau baiknya itu siswa jadi dapat sama. Iya, benar. Itu takutnya nanti anak tergantungan Sama seorang guru ya, betul Bu Ida. Ya, jadi ada plus minusnya ya Bapak Ibu. Positifnya itu siswa itu cenderung akrab dengan kita, bisa curhat. Kemudian ada negatifnya juga. Negatifnya jadi ketergantungan siswa itu hanya percaya pada seorang guru saja. Mungkin begitu diperintah atau disuruh sama guru yang lain dia tidak akan mau, begitu ya negatifnya. Nah, ciri-ciri posisi sebagai teman, suara guru ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian dampaknya murid bergantung pada satu orang dan murid tidak mandiri, gitu ya. Yang selanjutnya ada posisi sebagai pemantau. Mari kita simak bersama videonya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, pada posisi pemantau ini, si gurunya menghubungkan dengan aturan-aturan yang sudah ada di sekolahnya. Ciri-ciri posisi pemantau, suara datar, tidak emosional, tidak bersendak gurau, dan tidak menggunakan suara tinggi. Kemudian mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai yang dituju. Kemudian, murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, yang terakhir, posisi sebagai manajer. Kita simak bersama. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, adakah persamaan atau perbedaan dengan posisi pemantau? Ya, ada sedikit ya persamaannya. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Apa persamaannya? Jadi cenderung dihubungkan dengan peraturan, tetapi lebih ke solusinya tadi ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan gitu kan kata Naren. Ciri-cirinya pada posisi manajer, suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Nah, dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Nah, itu dari kelima posisi kontrol itu, mana yang paling ideal Bapak Ibu guru hebat? Manajer. Jadi yang paling ideal yaitu posisi manajer ya Bapak Ibu. Meskipun tidak ini ya diakui oleh saya sendiri, mungkin kita sehari-hari cenderung sebagai guru penghukum ya. Jadi belum apa-apa anak sudah dimarahi ya, sudah dijad, oh kamu kesiangan, oh pasti bla 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 ya. Nah, itu posisi manajer itu guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Jadi jadi siswa ditanya dulu apa alasannya, nanti kita buat bersama-sama solusinya. Nah, Bapak Guru Ibu hebat, sekarang kita akan membahas mengenai segitiga restitusi. Ada yang sudah tahu apa itu segitiga restitusi?
Belum, mari kita bahas bersama-sama ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Nah, ada 3 tahap ya pada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau yang tadi peristiwa Sinaren yang kesiangan, kita bisa menstabilkan identitas. Ya, kamu kenapa kesiangan? Terus kita menjawab misalnya, Bu, saya tadi tidurnya terlalu malam. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Iya, Naren, setiap orang pasti pernah kesiangan dan bahkan ibu juga pernah kesiangan. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, menurut kamu, apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau, Naren, kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, ya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan gitu ya untuk supaya tidak diulang lagi perbuatan itu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar begitu ya. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi, ini ada video lagi Bapak Ibu, silakan disimak. Tidak lama untuk penasaran. Penasaran dari sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku boleh dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpindah ke negara lain. Hanya minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Tidak benar padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jadikan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, dan juga berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, dari video tadi kita dapatkan tahapan segitiga restitusi. Yang satu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu bisa memakai kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, atau
tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, kalimat-kalimatnya bisa berupa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, selanjutnya apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Itu mungkin kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan ya mengenai keyakinan kelas. Nah, itu mungkin Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan hasil dari pembelajaran CGP modul 1.4. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.